Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh sehati kita, alhamdulillah beliau selalu bisa membimbing kita hadir. Mungkin dari sebelum acara dimulai ya Pak Riko ya, Insya Allah. Nih orang tua kita semua ini Insya Allah. Tapi beliau nggak mau dipanggil apa bapak, panggilnya abang. Dan teman-teman dari panitia daurah sehati yang keberapa Pak Riko? Ke-10 ya? Ke-10 nih. Mana nih panitianya? Ini yang pakai, oh ini yang pakai jilbab khusus ya warnanya ya. Dan juga teman-teman sahabat sehati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1:50 nih. Tanda hari kiamat memang. Jadi karena dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu disebutkan di antara tanda hari kiamat perbandingan laki-laki perempuan itu 1:50. Ya, makanya dalam hadis ketika Nabi SAW Mi'raj, itu kan Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa kebanyakan penduduk ahli neraka itu adalah perempuan, wanita. Tapi kadang tidak sedikit yang kemudian memberikan kesimpulan yang menurut saya kurang tepat. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, biasanya nanti disimpulkan berarti kebanyakan penduduk surga adalah laki-laki. Padahal belum tentu. Bisa jadi kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan, kebanyakan penduduk surga juga perempuan. Ya. Karena kalau kita buat hitung-hitungan nih teman-teman sekalian, 1:50 itu anggaplah masing-masing dikali 10. Satu laki-laki dikali 10, 10. 50 perempuan dikali 10, 500. Kalau kita bagi 2, setengah di surga, setengah di neraka, berarti laki-laki di surga cuma 5, di neraka juga 5. Perempuan di surga 250, di neraka juga 250. Berarti kebanyakan di surga nanti perempuan apa laki-laki? Perempuan juga, sebagaimana kebanyakan di neraka juga perempuan. Ya. Nah, ini, jadi makanya ya ini di mana-mana sih, bukan cuma di sini aja. Di banyak daurah juga, apalagi yang bicara tentang masalah keluarga, ya kebanyakan memang dihadiri oleh kaum wanita. Tapi nggak masalah lah ya. Tapi sebelumnya saya tanya nih teman-teman sekalian, di sini yang hadir dalam daurah ini pada saling kenal nggak? Ada ya, tapi kebanyakan nggak saling kenal ya. Nah, pengen nggak nanti punya apa perkenalan dalam 2 hari ini ya? Perkenalan dalam 2 hari ini pengen nggak nanti menjadi perkenalan yang jangka panjang? Nah, saran saya besanan. Saya besanan, insya Allah kenalnya sepanjang umur. Ya besanan kan maksudnya mungkin kalau khususnya yang perempuan kan ada saudara laki-laki gitu kan. Nah itu saling kenalin aja gitu ya. Mau nggak punya besan teman sendiri? Mau aja kan. Nah itu karena insya Allah kalau kita hadir di tempat-tempat yang baik, ya insya Allah kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Karena kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi SAW. Bahwa ruhnya manusia itu seperti pasukan-pasukan yang bertemu satu sama lain. Dalam arti kalau ruhnya adalah ruhnya orang soleh, maka akan Allah Subhanahu wa taala permudah bertemu dengan orang-orang soleh. Ya, tapi sebaliknya kalau circle-nya atau pergaulan yang buruk, ya temannya juga adalah teman-teman yang buruk. Maka kata Nabi SAW, al-khalilu ma'adini khalilihi. Ya, seorang itu beragama sesuai dengan agama temannya. Nah, jadi kalau misalnya di antara teman-teman sekalian ini punya keluarga yang mau nikah, tawarin aja saudaranya, tawarin aja keponakannya, tawarin aja
keluarganya yang belum nikah. Nah, insya Allah perkenalannya nanti bukan hanya perkenalan biasa ya. Sama seperti perkenalan Nabi Muhammad dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya sekedar sahabat, ya, menjadi mertua menantu. Ya. Seperti Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, bukan hanya sekedar keponakan bukan sekedar sesama sepupu, tapi menjadi mertua dan menantu. Ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab, bukan hanya menjadi sahabat saja, bahkan mertua menantu juga. Ya, kalau teman-teman lihat dalam sejarah ya, Umar bin Khattab itu menantunya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah menantunya Umar. Tuh, kebayang nggak itu? Gimana tuh? Ya, saya ulangi ya. Umar bin Khattab menantunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah. Rasulullah menantunya Umar. Gimana? Berarti mertua nikah sama cucu menantunya. Bayang? Nah, itu. Dan alasannya luar biasa. Kenapa Umar bin Khattab kemudian mau menikah dengan cucunya Rasulullah? Ya, kata Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab ketika mau menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum yang merupakan cucu dari Rasulullah SAW. Kata Umar, aku mendengar Nabi bersabda, nanti di hari kiamat semua nasab dan semua hubungan sebab antar manusia itu terputus. Ya, karena nanti di hari kiamat itu semua orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Urusannya diri sendiri, jadi nggak ada peduli sama orang lain. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, istri lari dari suami, saudara lari dari saudara, orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua. Semuanya nafsi-nafsi. Ya, kata Rasulullah kemudian mengatakan semua terputus illa nasabi wasababi. Kecuali nasabku dan sebabku. Artinya nanti di hari kiamat semua orang yang bernasab kepada Rasulullah itu dimuliakan. Makanya Umar kemudian pingin punya hubungan dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di samping itu, bagaimana dengan kita? Dan setiap orang yang punya hubungan sebab dengan Rasulullah akan dimuliakan, yaitu kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti di hari kiamat akan saling membela, akan saling bertemu di dalam panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah juga berfirman, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Sesungguhnya sahabat dekat di hari kiamat nanti akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saran saya ya, perkenalan di hari ini jangan hanya perkenalan dalam 2 hari, tapi perkenalan yang di follow up dengan besanan. Kalau bisa, ya, kalau mau dan bisa. Saya nggak maksa sih. Nah, ini kayaknya udah mulai nih, siap saling nanya biodata nih ya. Siap ya. Khususnya yang 2 ikhwan ini. Ini ada banyak pilihan ini. Makanya guru-guru di SD-nya anak saya itu, ya teman-teman sekalian, pinter pihak sekolahnya Pak Riko. Jadi guru-guru di sekolah anak saya itu biar mantap ngajar mengabdi bisa bertahun-tahun di sekolah, ya sama pihak yayasannya itu dijodohin satu sama lain, gitu ya. Dijodohin satu sama lain antara sama guru yang masih jomblo-jomblo gitu ya. Ya kenapa? Biar nanti kerjanya lebih lebih saling bisa menjaga amanah, bisa saling kerjasamanya lebih intensif ya. Kenapa? Karena saling bertemu antara suami istri dalam satu pekerjaan yang sama itu. Nah, jadi maka mudah-mudahan daurah ini adalah daurah yang bukan hanya kita menambah wawasan dan juga perkenalan gitu ya, tapi menambah hubungan yang baik antara sesama saudara muslim ya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, dan mungkin saya pribadi ini pertemuan yang perdana ya dengan teman-teman yang hadir dalam daurah ini, kecuali dengan panitia tentunya ya. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah
akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Ya, kita niatkan sebagai bentuk kita mengabdi kepada Allah, dan tentu di hari kiamat nanti akan menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik teman-teman sekalian, bukan Allah, hari ini kita akan membahas tema ini sesi yang ketiga ya, Pak Riko ya. Sesi ketiga ya. Sesi ketiga. Sesi ketiga ya. Berarti yang sebelumnya sudah pembahasannya seputar ya, pokoknya pranikah ya, pranikah. Nah, seputar jodoh gitu. Walaupun ini sebenarnya pembahasan yang akan kita kaji ini juga seputar pranikah juga. Ya. Tapi mungkin lebih lebih terlihat aspek hukumnya. Ya. Lebih terlihat pada aspek fikihnya istilahnya. Ya, karena persoalan yang akan kita bahas ini menjadi semacam rambu-rambu syariat ketika kita ingin membangun rumah tangga. Karena meskipun ya rumah tangga itu kalau dalam kacamata Islam merupakan ibadah yang paling lama, ibadah yang setiap detik waktunya dinilai sebagai ibadah ketika seorang berinteraksi dengan keluarganya dengan baik. Tapi kita jangan sampai kemudian niatan ingin melakukan ibadah lewat berumah tangga ini akhirnya jatuh kepada suatu kesalahan yang malah bukan kita dapat pahala yang berkelanjutan, tapi kita malah mendapatkan dosa yang berkelanjutan. Nah, jadi mirip seperti ada yang namanya amal jariah, tapi ingat, hati-hati, ada yang namanya dosa jariah. Ya, kita berharap rumah tangga kita setiap detik dalam 24 jam seharinya bernilai ibadah, tapi ketika kita kemudian melanggar aturan syariat, bukan pahala yang didapat, tapi malah dosa. Ya, itu kenapa? Ketika pasangan yang hendak kita nikahi atau akan menikahi kita, rupanya pasangan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Ya. Jadi jangan sampai niatan beribadah itu malah menjadi bumerang, malah menjadi perusak dari amal-amal kita karena salah dalam menjalankan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin tegaskan, mungkin sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelumnya, nikah ini pondasinya jadikanlah adalah sebagai, atau pondasi pernikahan ini jadikanlah niat utamanya adalah sebagai ibadah. Ya, kalau kemudian ketika kita berniat sebagai ibadah nih, teman-teman sekalian, apapun kemudahan ataupun kesusahan yang akan didapatkan di dalam pernikahan itu insya Allah akan mudah. Ya, kenapa? Karena kesulitannya akan dihitung ibadah, kesenangannya juga akan dihitung ibadah. Dan itu kata Nabi SAW, tidak ada pada diri seseorang kecuali orang beriman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, semua perkara dan urusannya baik. In asabatu syarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Makanya kalau kita kemudian menikah, tentunya kan gak semuanya dalam pernikahan itu kesenangan kan? Akan ada kesulitan-kesulitan, akan ada polemik yang terjadi ya, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi polemik itu bukan hanya antara suami istri, munculnya dari keluarga besar. Berapa banyak suami istri bermusuhan itu gara-gara mertua menantunya juga campur urusan anaknya, gitu kan. Nah, disinilah kemudian kita diuji oleh Allah, ibadah kita dalam berkeluarga ini seperti apa. Nah, tapi kata Nabi, orang yang beriman itu insya Allah akan dalam kondisi baik. Kemudahan dia syukuri, kesulitan dia bersabar. Ya, dan pelajarilah baik-baik bagaimana Nabi Muhammad berkeluarga. Jadi Nabi Muhammad berkeluarga itu, teman-teman sekalian, enggak semuanya isinya bunga-bunga bahagia, enggak. Ya, Nabi Muhammad pernah loh enggak ngobrol sama Sayyidah Aisyah sebulan lamanya. Coba bayangkan. Ini kalau seorang suami enggak ngobrol sama istri sebulan, kira-kira kemana itu dua suami istri ini? Ya, coba mana gitu. Nah, kalau pelampiasannya paling ujung-ujungnya ke temannya masing-masing, dan ujung-ujungnya jadi perselingkuhan dan seterusnya kan. Ya, itu yang terjadi di masyarakat kita. Tapi Nabi Muhammad Allah uji sebulan lamanya tidak berbicara dengan Sayyidah Aisyah karena Aisyah ketika itu dituduh berzina. Coba bayangkan ya. Lalu turunlah surat An-Nur yang membersihkan nama baik
Sayyidah Aisyah. Nah, bayangkan perasaan Rasulullah ketika menghadapi istrinya yang dituduh berzina. Bahkan bukan hanya orang munafik yang menuduh beliau berzina. Sebagian sahabat beliau pun ada yang termakan isu bahwa Aisyah sedang berzina. Bahkan termasuk yang yang diriwayatkan menuduh Aisyah berzina itu adalah seorang sahabat dekat Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Ya, penyairnya Rasulullah SAW. Itu menuduh, termasuk yang termakan isu menuduh Aisyah berzina. Sampai ketika turun surah An-Nur, rupanya terbukti salah, Hasan dicambuk oleh Rasulullah SAW ya dengan tuduhan qazaf. Namanya disebut qazaf. Jadi kalau menuduh orang berzina tidak terbukti, itu dihukum dengan cambukan sebanyak 80 kali. Kalau hari ini mungkin kena pasal undang-undang pencemaran nama baik. Nah, jadi bayangkan ya, keluarga Rasulullah itu tidak selalu isinya adalah hal-hal yang hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus ya. Maka kata para ulama, apapun kesulitan yang kita hadapi hari ini tidak lebih berat daripada yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi ya, kita akan bahas hari ini hukum-hukum pranikah khususnya terkait dengan masalah pihak atau orang yang tidak boleh dinikahi ya, yang kalau dalam bahasa fikih itu disebut dengan istilah mahram. Ya, disebut dengan istilah mahram. Jadi jangan sampai nih sudah saking bucinnya sama seseorang. Oh, bucin, Mas. Bucin apa artinya? Nah, udah cinta ya. Udah saking cintanya gitu, ngebet dah mau nikahin gitu kan. Rupanya ketahuan apa? Saudara mahram sendiri. Jangan sampai terjadi seperti yang ada pada dongengnya Sang Kuryang. Nah, itu tempatnya Pak Riko di Bandung ya. Dongeng Sang Kuryang yang kemudian ada cerita tangkuban perahu. Ya kan, gara-gara seorang anak kemudian cinta kepada seorang ibunya yang awet muda. Ya, walaupun ini dongeng gitu ya, tapi bisa kita ambil pelajaran. Ya, jadi makanya kalau saya sering mengatakan, sebelum kita bicara ketika mau menikah itu aspek bahasa orang Jawa itu bibit, bobot, dan bebetnya, sebelum ngomongin itu, pastikan dulu ini boleh nggak dinikahin gitu ya. Oh, ini sudah capek-capek kita menilainya dengan yang penilaian yang bagus, penilaian yang baik dan seterusnya, rupanya termasuk yang tidak boleh kita nikahi. Nah, karena itulah persoalan mahram ini menurut saya adalah yang sangat penting sebelum proses pernikahan berikutnya ya. Baik, nah kalau kita bicara mahram ya, ada ayat di dalam Al-Quran yang cukup detail disebutkan tentang siapa mahram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi saya tidak ingin menjelaskan secara detail ya ayat yang saya tampilkan di slide ini di dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya, An-Nisa ayat 23. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut awalnya dengan kata hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian wahai laki-laki. Ya, kenapa di sini disebut alaikum ya, atas kamu maksudnya laki-laki? Karena memang sebenarnya yang harusnya aktif untuk mencari pasangan itu adalah laki-laki. Ya, karena hukum asalnya wanita itu nunggu di rumah, nunggu walinya dapat orang yang kemudian mau menikahi anaknya. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh aktif. Karena dalam sejarah juga Khadijah, istri Nabi yang pertama juga aktif untuk membangun hubungan dan mencari suami yang soleh gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini, dalam ayat ini bisa kita simpulkan sebenarnya yang harusnya lebih aktif itu adalah laki-laki. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seorang laki-laki ingin menikah, pastikan dulu bahwa yang akan dinikahi itu bukan wanita yang haram dinikahi. Malah sebenarnya, teman-teman sekalian, ayat ini juga merupakan ayat yang harus diketahui oleh para wali. Ya, karena wali juga ketika akan menikahkan anaknya itu juga harus memastikan bahwa laki-laki yang datang kepadanya itu bukan mahram gitu. Jadi sebenarnya ayat ini yang paling berkepentingan tuh dua sebenarnya, mempelai laki-laki atau wali. Ya, tapi perempuan juga harus tahu juga gitu ya. Kalau misalnya kedua pihak ini kemudian tidak mengetahuinya ya. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa orang yang disebut sebagai mahram ya. Bahasa yang lebih tepat teman-teman sekalian adalah mahram. Walaupun tidak salah kalau kita menyebut muhrim. Tapi secara identifikasi dia tidak identik dengan masalah pernikahan. Muhrim itu
lebih identik untuk seseorang yang sedang memakai baju ihram. Itu muhrim. Ya. Sedangkan kalau bicara tentang orang yang haram dinikahi disebut mahram. Tapi kalau muhrim dimaksudkan sebagai orang yang haram dinikahi, itu tidak salah kalau yang menjadi objeknya laki-laki. Jadi misalnya ya, kalau seandainya ayat ini kita balik, wahai para wanita, haram atas kalian dinikahi oleh laki-laki A, B, C dan seterusnya. Maka laki-laki yang haram menikahi wanita ini namanya disebut muhrim. Sedangkan wanita yang haram dinikahi disebut mahram. Itu kalau secara bahasa Arab, muhrim itu sebagai subjek, mahramnya sebagai objek. Tapi kalau secara penggunaan di dalam kitab-kitab fikih seperti yang tadi saya sebutkan, lebih dominan menggunakan kata apa? Mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu biasanya dalam bab haji dan umroh ya. Tapi kan masalahnya di masyarakat kita kadang ya sama aja ya, antara mahram sama muhrim nggak ada beda gitu ya. Baik, nah kemudian di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mahram itu ada dua klasifikasi. Ada dua klasifikasi yang nanti akan kita sebutkan ya. Ada mahram yang bersifat mu'abbad selamanya, ada mahram yang bersifat mu'aqqad atau sementara dan temporer. Jadi ada mahram yang bersifat permanen, ada mahram yang bersifat temporer. Ya. Nanti akan saya tampilkan biar lebih mudah memahami siapa saja mereka, tapi kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan ya teman-teman sekalian. Coba ya, silakan diperhatikan ayatnya dengan nomornya masing-masing ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 ini, Allah menyebutkan dua jenis mahram yang tadi kita sebutkan, yang sifatnya permanen dan juga bersifat temporer. Ya, yang bersifat permanen misalnya adalah ya kebanyakan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ummahatukum wa banatukum dan seterusnya ini ya, ibu kandungmu, anak-anak perempuan, saudara perempuan dan seterusnya. Ini adalah mahram yang bersifat permanen. Tapi ada mahram yang bersifat temporer. Misalnya ini Allah katakan wa anta jama'u yang terakhir, wa anta jama'u bainal ukhtain, dan diharamkan menikahi dua saudara yang digabung dalam satu ikatan pernikahan. Apa bahasa kita? Kalau saudara dari, misalnya saya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka saudara perempuannya disebut apa? Nah, saudara ipar. Ya, jadi saudara ipar itu termasuk mahram yang disebutkan dalam ayat ini, tapi sifatnya sementara, temporer. Ya, tapi kalau seperti ibu kandung, saudara kandung itu sifatnya permanen. Nah, jadi mahram di dalam ayat ini diisyaratkan ada dua jenis. Ada mahram yang sifatnya selamanya, ada mahram yang sifatnya sementara. Jadi ketika seseorang diharamkan menikahi orang lain, nah itu dipastikan mahramnya ini dua jenis ini, yang bersifat selamanya atau sementara. Bahkan bisa dikatakan nih teman-teman sekalian, mahram yang sifatnya sementara itu bisa dikatakan lebih krusial dan berbahaya daripada mahram selamanya. Ya, makanya sampai dibuat filmnya di bioskop itu kan. Nah, ipar adalah maut, kematian. Itu diambil dari hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, alhamu mautun. Ipar itu adalah kematian. Tapi sebenarnya bukan hanya ipar yang termasuk mahram sementara. Ya. Termasuk mahram sementara ya, walaupun tidak disebutkan dalam ayat ini, misalnya adalah istri dari paman. Istri dari paman kita. Jadi kalau perempuan punya paman atau laki-laki punya paman, istrinya itu mahram sementara. Sebagaimana saudara ipar. Ya, makanya di sini kalau nanti ada sutradara film buat film yang lain juga ya, istri paman kematian. Nah, jadi bukan hanya ipar aja. Makanya hamu itu artinya bukan hanya ipar. Hamu itu adalah besan kita yang mahramnya sifatnya sementara. Ya, itu disebut mahram sementara. Ya, jadi mahram ada dua, ada yang selamanya, ada yang sementara. Termasuk mahram sementara misalnya siapa lagi selain ipar dan tadi istri dari suami. Ya sama, suami dari bibi kita. Ya, kalau misalnya seorang perempuan punya bibi, maka suaminya mahram sementara. Seorang perempuan punya saudara perempuan, maka suami dari saudara perempuannya mahram sementara. Ya, begitu juga dengan siapa lagi? Kalau istri dari keponakan mahram bukan?
Ya sama kebalikannya. Sama kebalikannya ya. Istri dari keponakan, istri dari paman itu kan kebalikannya. Tapi kalau istri dari sepupu atau sepupu, mahram selamanya atau sementara? Nah, enggak, kalau sepupu nanti bukan mahram. Nanti bukan mahram ya. Nanti akan disebut mahram yang sifatnya selamanya, yang mana diantaranya bukan sepupu. Ya, jadi sepupu itu termasuk bukan mahram. Tapi sebenarnya kalau kita buat perbandingan ya, antara mahram selamanya dengan mahram sementara, sebenarnya kebanyakan yang ada di sekitar kita itu mahram sementara. Kalau mahram selamanya itu terbatas. Bahkan ada dalam satu kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil mankuhati al-ibahah. Al-aslu fil mankuhati al-ibahah. Hukum asal menikahi seorang wanita itu boleh selama tidak dilarang oleh syariat. Ya, dalam arti mahram yang sifatnya permanen itu jumlahnya lebih sedikit daripada mahram yang sifatnya temporer. Karena mahram yang permanen itu kan artinya sepanjang umur nggak boleh menikah. Tapi kalau mahram yang sifatnya temporer itu seperti tadi kata Pak Riko bahwa bukan nggak bisa menikah, bukan nggak boleh kalau yang sifatnya permanen kalau yang sifatnya permanen nggak bisa menikah. Tapi kalau yang sifatnya temporer belum boleh menikah. Nah, karena bisa jadi beberapa waktu yang akan datang boleh menikah. Ya, dan ini paling banyak teman-teman sekalian. Di antaranya tadi kita sebut siapa? Ipar, lalu pasangan paman bibi kita, terus siapa lagi? Istri keponakan, siapa lagi? Banyak. Istri tetangga. Iya, mahram sementara. Kenapa? Karena dia punya suami. Nah, kalau suaminya meninggal atau suaminya menceraikan istrinya, boleh nggak dinikahi? Boleh nggak menikahi istri mantan? Boleh nggak menikahi istri mantan istri tetangga? Kalau sudah diceraikan. Kalau sudah diceraikan, boleh nggak? Belum boleh. Iddah dulu. Ya, jangan langsung nikah aja gitu ya. Karena diceraikan ada iddah gitu ya. Nah, jadi berarti banyakkan mahram selamanya atau sementara? Sementara banyak ya, berapa juta orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Yang semuanya mahram sementara ya. Istri-istri teman sekantor, nah, itu mahram sementara semua itu. Ya, makanya ya mungkin kalau di sini ada yang eksekutif gitu ya, kerjanya di perkantoran, ini harus hati-hati nih, termasuk ya saya sering kali ketemu atau sering kali ngisi-ngisi kajian di perkantoran. Kadang antara mereka itu ya, kalau pas lagi ada acara-acara bareng gitu ya, laki-laki perempuan, yang saya yakin bukan saudara, karena di kantor jarang ada saudara kan, apalagi di beberapa perkantoran itu biasanya nggak boleh ada hubungan saudara, suami istri dan seterusnya, kayak kantor pajak dan seterusnya. Tapi kadang kalau saya diundang ke sana, misalnya ada pengajian akhir tahun atau apa gitu ya, itu ketika mereka berinteraksi antara lawan jenis, ya mungkin karena setiap hari ketemu ya, akrabnya tuh luar biasa loh, sampai pegangan bahunya gitu ya kan. Ini kira-kira kalau diketahui sama pasangannya di rumah gimana gitu kan. Ini kan yang jadi problem di masyarakat kita hari ini gitu ya. Jadi karena itu tadi, interaksi dengan teman sekantornya lebih banyak daripada interaksi di rumah bersama dengan pasangannya. Lah pasangannya paling cuma Sabtu Minggu pas liburan gitu kan. Senin sampai Jumat bersama temannya gitu dari pagi sampai sore. Nah, di sini salah satu tantangan kita ketika hidup di perkantoran atau hidup di kota metropolitan, yang di situ laki-laki perempuan harus mengetahui jarak hubungan interaksi antar lawan jenis ya. Jadi maka betul kata Nabi SAW ya, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alil jamri. Ya, menjelang hari kiamat itu orang yang berpegang kepada agamanya itu seperti orang yang berpegang dengan batu bara yang panas itu. Karena kadang kita yang bersikap menjaga jarak kepada lawan jenis yang bukan mahram itu lebih dikucilkan gitu ya. Tidak dihormati prinsip kita daripada yang mereka terlalu akrab atau terlalu cair hubungan antara lawan mahramnya. Nah, jadi maka sekali lagi kita harus tahu batasan-batasan sebagai seorang muslim atau muslimah ya. Baik, sekali lagi ada mahram yang selamanya, ada mahram yang sementara. Nah, karena tadi saya menyebutkan teman-teman sekalian interaksi antara lawan jenis ya, maka sebelum kita mengenal siapa saja mahram selamanya dan mahram sementara atau khususnya mahram selamanya ya, saya ingin menjelaskan dulu nih perbedaan hukum antara mahram selamanya dengan mahram
sementara. Yang pertama dari aspek sebab. Dari aspek sebab. Kalau dari aspek sebab, mahram selamanya itu sebabnya ada 3. Ya, yaitu sebab hubungan nasab, sebab pernikahan, dan sebab penyusuan. Nah, jadi artinya kalau kita ingin punya hubungan mahram dengan seseorang, itu tidak hanya lewat jalur kekerabatan, bisa lewat jalur pernikahan, bisa lewat jalur penyusuan. Ya. Nah, kalau untuk mahram yang sifatnya sementara, ini hanya berdasarkan hubungan pernikahan. Dalam arti hubungan pernikahan ini juga termasuk ya mencakup larangan menikahi seseorang karena memang tidak boleh secara akad nikah. Misalnya adalah tidak boleh menikahi seseorang karena dia beda agama dengan kita. Nah, itu kan juga karena persoalan akadnya yang bermasalah nantinya. Ya. Nah, jadi maka tapi kalau kita tidak boleh menikah dengan orang yang beda agama dengan kita, itu bukan berarti mahramnya sifatnya selamanya. Ya, kalau seandainya laki-laki yang mau menikahi kita kemudian dia masuk Islam, alhamdulillah, ya berarti boleh nggak dinikahi atau menikah dengan dia boleh. Ya, artinya dia sifatnya sementara saja. Ya. Jadi maka sekali lagi yang sifatnya yang sifatnya sementara itu sebabnya hanya pernikahan. Tapi kalau yang selamanya itu ada yang pernikahan, ada yang nasab, ada penyusuan. Atau bisa kita simpulkan nih teman-teman sekalian, semua mahram yang berdasarkan nasab selamanya. Semua mahram yang berdasarkan persusuan selamanya. Tapi kalau mahram yang berdasarkan pernikahan ada yang selamanya, ada yang sementara. Ya. Dan nanti sebagai tambahan akan saya sebutkan juga ya, khusus untuk penyusuan atau sekarang saya sebutkan ya, khusus untuk penyusuan ini juga perlu diketahui sebagai satu solusi ketika ada misalnya ketika ada suami istri ditakdirkan oleh Allah misalnya diuji tidak punya anak. Ya. Misalnya nih ada suami istri bertahun-tahun nggak punya anak, nggak bisa melahirkan istrinya. Ya. Dan suaminya tidak ingin poligami. Karena biasanya kalau suami istrinya nggak punya anak, kepikirannya mau nikah lagi biasanya. Ya, kalau alasannya misalnya persoalannya bukan pada suami, kalau persoalannya ada pada istri, gitu ya. Tapi saya sebagai tambahan aja ya, kalau misalnya Allah uji kita, khususnya kaum wanita nih ya, Allah uji misalnya nggak bisa punya anak, problemnya bukan pada suami, tapi problemnya pada istri. Misalnya istri kena penyakit apa biasanya yang bisa menyebabkan nggak bisa melahirkan lagi. Kayak kista, miom dan seterusnya gitu ya, atau bahkan sampai rahimnya diangkat misalnya yang nggak bisa melahirkan kembali. Ya, ini saran saja sih, bukan berarti harus ya. Hendaknya seorang wanita itu juga jangan terlalu egois. Dalam arti wajar bagi seorang laki-laki itu pingin punya keturunan. Nah, kadang banyak istri yang kemudian egois, nggak mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi dengan alasan kamu nggak cinta aku, gara-gara aku nggak bisa melahirkan gitu. Kesannya kayak kesannya itu kayak dia terzolimi gara-gara sudah nggak bisa melahirkan. Lalu kalau suaminya pengen nikah lagi kayak dia dianiaya atau dizolimi oleh siapa? Suaminya. Padahal bisa jadi sikap egoisnya dia inilah yang sebenarnya mendolimi siapa? Suaminya. Ya, kalau memang persoalannya bukan pada suaminya ya, kalau suaminya nggak bisa punya anak ya itu nggak usah poligami lah gitu ya. Nanti solusinya bisa dengan misalnya mengangkat anak dan seterusnya. Nah tapi kalau suaminya masih berpotensi bisa membuahi yang akhirnya nanti bisa punya anak, sebaiknya istrinya lah yang memberi kesempatan untuk kemudian suaminya menikah lagi. Ya, dan saya katakan ya khususnya akhwat ini ya, kalau suami yang malah diam-diam nyari istri sendiri pasti konflik. Tapi kalau yang nyariin istrinya, insya Allah nggak konflik. Ya pertanyaannya, banyak nggak istri yang kayak gini? Nah itu masalahnya, gitu ya. Ya istrinya tidak tergerak hatinya untuk membantu suaminya untuk bisa punya keturunan, karena hal yang wajar seorang laki-laki ingin punya hubungan nasab. Tapi kalau memang tidak bisa atau memang anggaplah tidak mau mungkin seorang suami ya karena saking sayangnya dengan istrinya tidak mau nikah lagi lah, ya udahlah dia menerima ujian Allah nggak bisa punya anak, biasanya kan kepikiran ingin mengadopsi anak ya, biasanya dari kecil dari bayi diadopsi misalnya, khususnya untuk anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu misalnya kan diadopsi. Maka para ulama menganjurkan kalau mengadopsi anak itu dari sejak bayi jadikan mahram lewat jalur persusuan ya, karena kalau lewat nasab nggak bisa, kalau lewat pernikahan sifatnya nanti sementara.
ya, maka satu-satunya yang bisa menjadikan anak angkat itu mahram yang sifatnya selamanya lewat jalur persusuan, ya. Dan ini yang seringkali saya menemukan beberapa orang, ya beberapa suami istri lah yang diuji nggak punya anak itu sampai dewasanya nggak dijadikan mahram, akhirnya tinggal serumah sama orang tua angkatnya, ya. Padahal antara orang tua angkat dengan anak angkat nggak punya hubungan mahram. Ya, artinya kalau misalnya sudah dewasa, kalau misalnya anaknya ini adalah perempuan, kan nggak boleh dia berduaan dengan bapak angkatnya. Kalau dia laki-laki nggak boleh berduaan dengan ibu angkatnya. Ya, akhirnya tanpa mereka sadari terjadi banyak kemaksiatan di dalam rumah tersebut. Ya, padahal solusinya jadikanlah mahram sejak masih bayi agar nanti bisa tinggal serumah walaupun sudah dewasa dan berumur balik, ya. Nanti akan kita sebutkan ya bagaimana cara memahramkan lewat jalur persusuan, ya. Baik. Nah, sekarang apa hukum-hukum yang membedakan antara mahram selamanya dengan mahram sementara selain dari aspek sebab? Yang pertama adalah, ya, boleh terlihat aurat kecil bagi mahram selamanya, tapi tidak boleh untuk mahram yang sementara. Ya. Jadi terlihat aurat kecil itu begini, teman-teman sekalian. Aurat manusia itu dalam hukum Islam ada dua. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Ada al-auratul kubro, ada al-auratus sugro. Aurat besar hanya boleh dilihat oleh pasangan nikah saja. Aurat besar hanya boleh dilihat oleh pasangan nikah, artinya suami atau istri. Tapi kalau aurat kecil boleh dilihat oleh mahram. Dan suami atau istri bukan mahram. Hubungan antara suami dan istri itu bukan mahram. Karena kalau suami istri mahram, ya nggak boleh nikah. Paham ya? Artinya, kenapa suami istri boleh saling menyentuh, boleh melihat auratnya? Bukan karena hubungan mahram, tapi karena hubungan pernikahan. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, persentuhan antara suami istri termasuk membatalkan wudhu. Karena mereka bukan mahram. Ya, yang tidak membatalkan kan hanya sama mahram. Padahal suami istri bukan mahram. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, gitu ya. Tapi kalau mazhab yang lain mensyaratkan persentuhan yang ada syahwat. Ya. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Tapi intinya adalah suami istri itu bukan mahram, tapi dia punya kekhususan hukum. Di antaranya adalah boleh melihat aurat besar. Ya. Tapi di sisi yang lain nih teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan dengan persoalan lain ya, hubungan nasab tetap lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Ya. Artinya nih, mungkin walaupun ini temanya bukan pernikahan ya, saya ingin kasih satu contoh nih. Misalnya dalam bab waris. Ya, para istri harus paham bahwa nasab saudara hak warisnya lebih besar daripada hubungan pernikahan. Contoh, misalnya gini contoh. Ada seorang laki-laki meninggal, dia punya anak perempuan dengan istri. Jadi yang meninggal ini laki-laki punya istri dan punya anak perempuan. Ya. Maka dalam hukum selain dia punya istri dan anak perempuan, dia juga punya saudara. Punya saudara. Ya, jadi almarhum ini punya istri, anak perempuan, dan saudara. Ada yang tahu bagaimana pembagian warisnya? Hak waris tiga pihak ini berapa? Istri berapa, anak perempuan berapa, saudara berapa? Ada yang tahu? Wah, ini tanda hari kiamat juga ini kayaknya. Karena kata Nabi SAW, ilmu waris itu termasuk ilmu yang menandakan dekatnya hari kiamat kalau nggak ada yang tahu. Nah, hak warisnya istri 1/8, anak perempuan 1/2, sisanya saudara. Baik, ada dua angka pecahan, 1/8 dan 1/2. Berarti kita samakan pembaginya berapa? Angka terkecil yang bisa dibagi. Ini pada lulus SD kan? 8 ya, 8. Angka pembaginya 8. Ya, pakai apa istilahnya KPK ya, penghitungan terkecil itu ya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil ya. Ngulangin materi SD dulu nih. Jadi angka 8. Berarti istri dapat berapa hak warisnya? Tetap 1/8. Anak perempuan 4/8. Sisanya berapa? 3/8. Jadi kalau almarhum meninggal mewariskan harta anggaplah 8 miliar, berarti istri haknya 1 miliar, anak perempuannya 4 miliar, saudaranya 3 miliar. Ridho nggak istri?
Ridho nggak istri? Hah? Istri dapat 1, anak dapat 4, saudara almarhum dapat 3. Ridho nggak istri? Ya harus ridho, gitu ya, karena ini hukum Allah gitu ya. Tapi banyak istri yang akhirnya berpikir, kan saya yang hidupnya sehari-hari bersama dengan suami saya, kenapa hak waris saya lebih sedikit daripada hak waris saudara? Nah ini yang tadi saya katakan, hubungan nasab di dalam Islam itu lebih kuat daripada hubungan pernikahan, ya. Karena tidak ada istilah mantan saudara, tapi ada istilah mantan istri. Ya, itu udah logika yang membedakan antara hubungan hak saudara dan hak istri. Di samping itu, yang namanya orang meninggal bisa jadi saudaranya banyak. Benar hak warisnya 3/8, tapi saudaranya 10. Tapi kalau istri, betul hak warisnya cuma 1/8, tapi kan maksimal cuma 4. Ya, artinya kan sebanyak-banyaknya istri ya tidak lebih dari 4 orang gitu kan. Tapi sebanyak-banyaknya saudara ada batasannya nggak? Nggak ada batasan. Artinya istri tetap haknya lebih banyak juga daripada saudara almarhum. Nah di sini ingin saya memberikan semacam perbandingan bahwa ada hukum-hukum spesifik yang memang melekat pada hubungan pernikahan, ada hukum spesifik yang melekat lebih kepada hubungan nasab. Ya, biar para istri juga tahu apa hak-hak dari saudara suaminya, begitu juga suami bisa tahu hak-hak dari saudara istrinya. Ya, jadi ini dalam sisi hukum waris memang saudara lebih kuat daripada istri atau suami. Makanya para istri kalau nanti tahu hak warisnya lebih sedikit daripada saudara almarhum suaminya, maka sebelum suaminya meninggal ya minta-mintalah banyak-banyak harta. Ya. Ya nanti yang tersisa itu tinggal ya nggak apa-apa lah, dapat 1/8 udah dapat rumah sama mobil gitu. Alhamdulillah gitu ya. Ya itu boleh kayak gitu ya, selama suaminya mau gitu aja. Maka baik-baiklah sama suami itu maksudnya gitu ya. Baik, jadi sekali lagi ya kita kembali kepada aurat. Jadi istrilah yang punya hukum spesial dari aspek aurat, boleh melihat aurat besar. Nah aurat besarnya laki-laki perempuan berbeda. Ya, kaidahnya begini, aurat besarnya perempuan adalah aurat kecilnya laki-laki. Kaidah ya, aurat besarnya perempuan adalah aurat kecilnya laki-laki. Jadi laki-laki perempuan itu ada aurat besar, ada aurat kecil. Masing-masing ada aurat besar, ada aurat kecil. Kalau perempuan, aurat kecilnya semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan dalam mazhab Syafi'i, telapak tangan ini depan dan belakang. Ya, bukan hanya di depan, tapi termasuk punggungnya. Jadi wajah dan telapak tangan ini bukan aurat, tapi seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan adalah aurat kecil. Aurat besarnya adalah aurat kecilnya laki-laki. Aurat besarnya perempuan adalah aurat kecilnya laki-laki, yaitu ma baina surrah warrukbatain, antara pusar dan kedua lutut. Makanya dalam hadis Nabi SAW melarang para suami mencumbu istrinya ketika haid antara pusar sampai lutut. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah sesuka hatimu dengan istri yang sedang haid kecuali melakukan hubungan seksual. Ya, artinya nggak boleh istri yang sedang haid itu digauli. Ya, dan menggauli istri ketika sedang haid termasuk dosa besar kata para ulama. Bahkan ada sebagian ulama seperti mazhab Hambali mewajibkan bayar kafarat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i bayar kafaratnya sunnah. Namun kewajiban yang disepakati adalah bertaubat dari perbuatan dosa besar ini. Walaupun itu istri sendiri, tapi kalau sedang haid nggak boleh digauli. Ya, maka istri harus tahu juga nih hukum-hukum ketika dalam kondisi haid, ya suaminya harus dikasih tahu bahwa tidak boleh digauli dan seterusnya. Dan mazhab Hambali mengatakan kalau terlanjur terjadi wajib bayar kafarat. Tadi yang tahu nggak kafaratnya berapa? Kafarat suami menggauli istrinya ketika haid berapa? Sedekah sebesar 1 dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram emas 24 karat. 1 gram emas hari ini 1.400.000. Berarti kalau dikali 4, 5.600.000. 5.600.000. Nah ini kayaknya perlu diberitahukan nih Pak Riko ke jamaah nih. Biar nanti sedekahnya 5.600.000 ke DT aja nih.
Daripada nungguin zakat fitrah cuma 2,5 kilogram beras, ini 5.600.000 ini ya. Apalagi kalau kafarat berhubungan seksualnya ini di bulan Ramadan. Pas lagi puasa, wah besar lagi kafaratnya. Ya. Kafaratnya itu membebaskan budak. Tapi kalau misalnya hari ini kan nggak ada budak ya. Hari ini nggak ada budak. Jadi kalau teman-teman sekalian buka Shopee, buka lapak itu nggak ada ditulis budak, itu nggak akan ada yang jual gitu ya. Jadi budak nggak ada. Maka penggantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Nah tapi kata para ulama ya, kalau puasa 2 bulan ini secara fisik masih mampu dilakukan, nggak boleh ngasih makan 60 orang miskin. Ya, makanya pernah di Eropa itu pernah ada kasus mu'alaf yang baru masuk Islam menggauli istrinya ketika puasa Ramadan, fisiknya masih kuat untuk puasa, artinya masih muda. Ya, tapi karena tidak ada budak, akhirnya turun kafaratnya membebaskan berpuasa selama 2 bulan dan harus berturut-turut. Ya, baru puasa 40 hari ke 41-nya batal, ngulang lagi dari awal. Nah, 2 bulan itu kan sama dengan berapa hari? 60 hari gitu ya. Nah, akhirnya mereka datang kepada mufti di Eropa, namanya Syekh Muhyiddin Al-Qurrahdagi, masih hidup beliau orangnya, masih segar. Syekh Muhyiddin Al-Qurrahdagi didatangi, ya Syekh, ini kami mau bayar kafarat, ya, tapi kan nggak ada budak hari ini. Namun kalau misalnya disuruh puasa, ya secara fisik sih mampu. Ya, lalu tapi gimana ya? Mau puasa 2 bulan tuh gimana gitu? Ramadan aja batal, apalagi 2 bulan, gitu kan? Tapi kan nggak boleh mereka mengganti kafaratnya dengan memberi makan 60 orang miskin, karena secara fisik masih mampu untuk berpuasa. Akhirnya Syekh Al-Qurrahdagi mengatakan, ya udah kalau begitu balik ke kafarat pertama, membebaskan budak. Tapi karena budak hari ini nggak ada, akhirnya dinilai dengan uang. Sedekah seharga budak. Dan beliau mengkonversi harga budak itu kurang lebih sekitar $3.500 Amerika. Jadi kalau dolar anggaplah 15.000, 3.500 kurang lebih sekitar punya 50 juta rupiah. Nah, ini kayaknya perlu diinformasikan ke jamaah di bulan Ramadan ini ya. Biar yang baru, khususnya yang baru-baru nikah nih ya, yang nggak bisa menahan syahwatnya. Jadi kalau lagi melakukan hubungan seksual di siang hari, bayar kafarat ya. Pilihnya tinggal 2 saja, sedekah sebesar 50 juta atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu aja. Nah ini biar tahu juga nih hukum-hukum kafarat antara hubungan suami dan istri ya. Jadi sekali lagi, antara pusar sampai lutut ini adalah aurat besarnya perempuan, tapi aurat kecilnya laki-laki. Sedangkan aurat besarnya laki-laki adalah as-sau'atani, 2 kemaluan, al-qubulu wad dubur. Al-qubulu wad dubur. Jadi laki-laki itu aurat kecilnya antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat besarnya adalah kemaluan depan, kemaluan belakang. Dalam arti ya, istrilah yang boleh melihat kemaluan suami. Tapi ibu, saudara, ya anak nggak boleh melihat kemaluan bapaknya, kemaluan saudaranya nggak boleh. Tapi kalau melihat sebagian dari pahanya boleh, tentu laki-laki. Karena itu termasuk aurat kecil bagi laki-laki. Tapi perempuan tidak boleh memperlihatkan aurat besarnya kepada sesama mahramnya, yaitu antara pusar sampai ke lutut. Tapi boleh memperlihatkan aurat kecilnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali aurat sampai ke lutut. Adapun mohon maaf, wilayah payudara ini wilayah etika saja. Ya dalam arti boleh misalnya nggak pakai jilbab dan mohon maaf mungkin sedikit terlihat dadanya, itu boleh. Kalau kepada ayah, kepada saudara laki-laki itu boleh. Boleh terlihat tangannya pakai daster misalnya, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh antara pusar sampai ke lutut, nggak boleh. Karena perempuan yang boleh melihat antara pusar sampai lutut hanya suami saja. Paham perbedaannya teman-teman sekalian ya? Perbedaan antara aurat besar dan aurat kecil. Jadi saya ulangi, aurat besarnya perempuan apa? Nah, antara pusar sampai lutut. Aurat kecilnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat besarnya laki-laki 2 kemaluan. Ya, 2 kemaluan. Aurat kecilnya antara pusar sampai lutut. Ya, antara pusar sampai lutut. Nah, ini yang harus ditutup. Nah, aurat kecil itu yang wajib ditutup ketika sholat. Sebagai syarat dari sah sholat. Ya, aurat kecil itu wajib ditutup ketika sedang sholat.
Sebagaimana teman-teman sekalian, menutup aurat bedakan antara di dalam sholat dengan di luar sholat. Kalau di luar sholat, menutup aurat itu untuk menjaga pandangan lawan jenis. Tapi kalau di dalam sholat, menutup aurat tujuannya untuk mengagungkan Allah. Makanya para istri ketika sholat jamaah sama suaminya di rumah, nutup aurat nggak? Nutup aurat nggak? Nutup aurat itu. Padahal sama suaminya aja berdua gitu di kamar kan. Nutup aurat kalau lagi sholat. Kenapa? Karena sedang mengagungkan Allah. Jadi jangan berpikir, wah aurat itu cuma hubungannya dengan manusia. Enggak, ada hubungannya dengan Allah. Makanya dulu ya saya ketika saya di Aliyah, ketika di pesantren, saya pernah membeli satu majalah namanya Majalah Sabili, Pak Riko. Jadi majalah Sabili ini ada menceritakan, majalah Sabili ya, lu terkenal sekali itu majalah yang memberitakan dunia Islam ya. Jadi di majalah itu diberitakan ada seorang dosen dari suatu kampus Islam, depannya U belakangnya N. Ya, pokoknya itu. Jadi dosen ini dosen syariah ya, dia memberi suatu fatwanya menyimpang. Dia mengatakan aurat itu ditutup hanya karena hubungan dengan sama manusia. Atas dasar ini dia berkesimpulan, kalau ada orang sholat sendirian di kamar, telanjang boleh. Karena dia menganggap menutup aurat hanya hubungan antar manusia. Ya keliru. Ya, saya katakan ini keliru, menyelisih kesepakatan para ulama. Karena aurat itu ada hubungannya dengan manusia, ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau kita mandi telanjang di kamar mandi nggak ada yang lihat, silakan aja nggak apa-apa. Tapi pas lagi sholat nggak boleh. Ya, karena kita sedang berhubungan dengan Allah. Ya. Baik, jadi ada aurat besar, ada aurat kecil ya. Baik, kemudian hukum yang kedua yang membedakan antara mahram selamanya dengan sementara adalah boleh bersentuhan untuk mahram selamanya tapi tetap tidak boleh untuk mahram sementara. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan li an yut'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan laisa bimahramin. Seseorang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada dia menyentuh lawan jenisnya yang bukan mahram. Jadi artinya persentuhan ini hanya boleh sesama mahram saja dan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dengan non mahramnya, ini jelas termasuk non mahram di sini adalah mahram yang sementara. Jadi bisa dikatakan ya teman-teman sekalian, mahram sementara itu ya hukumnya sama seperti non mahram ya, tapi bedanya hanya pada batas waktu tertentu saja tidak boleh menikah ya. Baik, kemudian yang ketiga ya dan yang keempat sekaligus. Untuk mahram selamanya boleh berkholwat, berduaan. Ya, tapi mahram sementara tetap haram berkholwat. Begitu juga boleh berpergian bersama mahram selamanya, tapi tidak boleh untuk mahram sementara. Jadi nggak boleh misalnya berduaan ya, ngajak jalan ke puncak istri tetangga gitu ya. Walaupun mahram sementara gitu ya. Kan istri mahram sementara tadi kita sebut ya. Nah, itu kalau diajak berduaan ke puncak, nah itu perang dunia ketiga itu nanti ya. Nggak boleh ya. Jadi walaupun mahram sementara nggak boleh. Nah, yang boleh diajak berdua, boleh berpergian bersama, bersentuhan dan seterusnya itu hanya mahram selamanya ya. Baik. Nah, dari semua hukum-hukum ini ya, kita akan memfokuskan terkait dengan mahram yang sifatnya selamanya. Karena mahram selamanya inilah yang sebenarnya yang disebut dengan tema kita tadi, bahwa kita tidak boleh kita belum berjodoh atau kita tidak boleh menikahi seseorang yang berstatus sebagai mahram selamanya ya. Nah, mahram selamanya ada berapa sebab teman-teman sekalian? Ada 3 ya. Nah, 3 ini kita awali dulu dengan hubungan nasab. Nanti kita baru masuk ke hubungan pernikahan dan hubungan penyusuan. Nah, karena tadi Al-Quran mengatakan hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu wahai laki-laki, maka di sini yang kita jadikan subjek yang tidak boleh menikah itu adalah siapa? Laki-laki. Nah, siapa yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki? Ya, tapi ini berlaku juga bagi perempuan sebenarnya ya. Yang pertama adalah Allah katakan ummahatukum, ibu-ibumu. Ya. Jadi yang menjadi mahram pertama bagi seorang laki-laki adalah ibu. Nah, ibu yang menjadi mahram ini ibu nasab, berarti ibu kandung, bukan ibu pernikahan, bukan ibu angkat. Ya, ibu pernikahan itu misalnya ibu tiri, ya, ibu angkat, bukan ibu suri ya. Ibu tiri, ibu mertua. Nah, itu kan jadi tiri dan mertua itu kan hubungannya apa? Nasab atau pernikahan?
pernikahan. Jadi tidak masuk ya. Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah ibu kandung ya. Lalu yang kedua Allah katakan wa banatukum, anak-anak perempuan. Ya. Nah, ini juga sama, anak perempuan yang hubungannya nasab, yaitu anak kandung. Bukan anak angkat, anak tiri atau anak menantu ya. Karena itu semua nanti hubungannya pernikahan. Lalu kemudian Allah katakan lagi wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan. Nah, saudara perempuan ini teman-teman sekalian ada 3 jenis. Ada saudara perempuan yang sekandung, bapak ibunya sama. Ada saudara perempuan yang ibunya sama beda, bapak, saudara seibu. Ada saudara yang bapaknya sama beda ibu. Ya. Nah, ini ketiga jenis saudara ini semuanya mahram selamanya. Mau saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu. Tapi nanti kalau kita bicara hukum yang lain ya, misalnya seperti hukum waris, beda hak warisnya. Ya, termasuk kalau bicara tentang wali nikah misalnya, maka yang bisa jadi wali nikah hanya saudara kandung dan saudara seayah saja. Saudara seibu tidak bisa jadi wali nikah. Ya, sebagaimana kalau didahulukan saudara kandung lebih utama daripada saudara seayah. Artinya kalau dari aspek hukum yang lain bisa berbeda. Tapi kalau dari aspek menikahinya maka hukumnya sama antara 3 jenis saudara ini. Baik, kemudian yang keempat Allah sebutkan lagi wa ammatukum wa khalatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah atau dari jalur ibu, bibi sebapak atau bibi seibu. Kalau dalam bahasa Arab atau dalam tradisi budaya Arab ya yang kemudian diakomodir dalam Islam, paman bibi itu dilihat dari hubungannya kepada bapak atau ibu, bukan dari aspek umurnya. Ya, karena kalau dalam bahasa kita kan kalau paman bibi yang dia lebih tua dari orang tua kita disebut bude atau Pak D gitu ya. Sedangkan kalau yang lebih muda disebut Pali atau Bule. Artinya dalam tradisi kita dilihatnya dari sisi umur. Tapi kalau artinya gini, dari sisi umur itu kalau dari ibu sama bapak namanya sama nggak? Maksudnya Pak D dari jalur bapak dengan Pak D dari jalur ibu namanya sama nggak? Sama-sama Pak D nggak? Sama kan? Nggak beda. Orang Jawa sama gitu ya. Jadi nggak artinya dibedainnya bukan dari jalur, bukan melihat dari ayah atau ibunya, tapi melihat dari tua atau mudanya. Nah, kalau dalam budaya bangsa Arab yang diadopsi dalam hukum Islam tidak melihat dari umur tua atau muda, tapi melihat dari jalur ayah atau jalur ibu. Karena ini nanti juga akan terkait dengan hukum waris. Ya, saudara orang tua yang menjadi ahli waris termasuk yang boleh menjadi wali nikah itu hanya saudara laki-laki dari jalur ayah, paman dari jalur ayah. Ya, adapun paman dari jalur ibu nggak bisa jadi wali nikah. Ya, sebagaimana dalam urusan waris pun yang mewarisi hanya paman dari jalur ayah saja. Adapun paman bibi dari jalur ibu atau bibi dari jalur ayah ini bukan ahli waris. Makanya dalam hukum Islam dilihatnya dari hubungan kepada orang tua. Ya. Nah, dalam bahasa Arab paman bibi dari jalur ayah itu disebut ammah. Sedangkan kalau dari jalur ibu itu disebut khalah. Khalah. Ya. Kalau pamannya disebut kholun atau ammun. Tapi kalau yang perempuan disebut khalah atau ammah. Ya. Ini kalau dilihat dari aspek hubungan kepada ayah atau ibunya. Ya. Baik, dan yang terakhir teman-teman sekalian, mahram yang berdasarkan nasab yang terakhir adalah wabanatul akhi wabanatul ukhti. Dan anak-anak dari saudara, laki-laki atau perempuan, yaitu yang kita sebut dengan keponakan. Mau dari saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Dan sama seperti saudara, mau dari jalur keponakan ini dari jalur saudara kandung atau dari jalur saudara seayah atau saudara seibu. Jadi semua keponakan dari jalur saudara manapun itu termasuk mahram. Tapi sama seperti saudara, aspek hak warisnya beda. Karena kalau kita bicara ahli waris, keponakan yang ahli waris itu hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Jadi yang ahli waris hanya keponakan laki-laki
dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Ini saya sengaja untuk mengait-kaitkan dengan masalah waris biar kita paham bahwa bukan hanya hubungan mahram yang nanti akan terikat dengan hukum persaudaraan ini gitu ya, tapi ada hukum-hukum yang lain. Sama, yang menjadi wali nikah pun hanya saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Malah keponakan laki-laki teman-teman sekalian lebih kuat status perwalian nikahnya daripada paman. Lebih kuat. Artinya kalau seorang wanita ingin menikah, saudaranya sudah nggak ada, ya, orang tua udah nggak ada, kakek udah nggak ada, anak nggak ada. Tapi dia punya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Dia juga punya paman dari jalur ayah. Maka yang paling utama menjadi wali keponakannya, bukan ayah, bukan pamannya. Paham ya status hukumnya ya. Nah, jadi dan kenapa keponakan laki-laki lebih utama daripada paman sebagai wali nikah? Kenapa? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Karena begitulah Allah urutkan gitu ya. Karena ketentuannya kayak gitu ya. Kita katakan wallahu a'lam. Tapi kalau dipikirkan secara logika, hubungan nasab saudara dan keponakan lebih kuat daripada hubungan paman. Nah, itu. Baik. Ini mahram berdasarkan nasab. Di luar ini, teman-teman sekalian, tidak diharamkan untuk dinikahi. Siapa yang belum disebutkan di sini? Nah, anak dari paman dan bibi yang kita sebut sepupu. Jadi satu-satunya kerabat terdekat kita yang bukan mahram hanya sepupu saja. Apalagi yang lebih jauh dari sepupu gitu ya. Jelas itu bukan mahram. Makanya bisa disimpulkan ya, ada 6 kekerabatan. Ada 6 hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita ya. 5 diantaranya mahram, 1 bukan mahram. Yang pertama adalah yang ke atas. Bapak, ibu, kakek, nenek, seterusnya. Yang kedua yang ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga saudara, yang tadi ada 3. Saudara kandung, sebapak, dan seibu. Yang keempat, saudara orang tua. Yang ketiga saudara kita, yang keempat saudara orang tua. Yang kelima keponakan. Jadi 5 ini hubungannya mahram. Dan yang bukan mahram hanya 1 saja, yaitu sepupu anak dari paman bibi. Nah, itu kalau yang lebih jauh jelas ya. Contoh misalnya ya, kasus pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Gimana hubungannya antara Ali dengan Fatimah? Kalau keponakan mahram. Anak dari sepupu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad kan apa? Sepupu kan? Nah, sepupu ya. Rasul punya anak Fatimah. Berarti kan antara Ali dengan Fatimah itu hubungannya adalah ya memang mirip seperti keponakan ya. Mirip seperti keponakan. Nah, kita juga keponakan jauh bahasanya ya. Kita keponakan jauh gitu. Tapi bukan keponakan mahram, bukan mahram, keponakan jauh. Kenapa? Karena gini logikanya, kalau sepupu saja bukan mahram berarti anaknya juga tentu bukan mahram. Ya, seandainya misalnya ya, anggaplah Ali itu perempuan misalnya ya. Kan Nabi Muhammad boleh nggak nikah sama seandainya Ali itu perempuan? Boleh kan? Berarti boleh nggak nikah dengan anaknya? Ya lebih boleh gitu. Kalau sepupu aja boleh, apalagi dengan anaknya gitu. Nah itulah hubungan antara Ali dengan istrinya Fatimah. Nah Ali dengan Fatimah yang tadi saya sebutkan di awal punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum. Ya, atau sebelumnya nih teman-teman sekalian, ini sebagai tambahan ya. Rasulullah itu punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab ini nanti nikahnya sama dengan Abul As ibn Rabi. Dari pernikahan Zainab dengan Abul As, lahirlah seorang anak perempuan namanya Umamah. Jadi Rasulullah itu punya cucu bukan hanya dari jalur Fatimah, tapi juga dari jalur Zainab. Saat Fatimah dalam kondisi sakit menjelang wafat, beliau membuat wasiat, wahai Ali, kalau nanti aku meninggal, aku minta kepada engkau untuk menikahi Umamah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal menikah dengan Umamah. Yang mana Umamah itu adalah cucu Rasulullah dari jalur Zainab. Jadi Ali bin Abi Thalib itu nikah dengan anak Rasulullah dan juga nikah dengan cucu Rasulullah. Ya, bayang ya. Nah, tapi hubungan antara Fatimah dengan Zainab, hubungan antara bibi dengan keponakan.
Gak boleh Ali menikahi berdua dalam satu pernikahan. Yang tadi kita sebut seperti menggabung dua saudara ipar. Makanya Ali baru bisa menikah dengan Umamah ketika Fatimah meninggal. Nah itu hubungan antara Ali dengan cucu Rasul yang lain. Ya. Nah setelah kemudian Fatimah atau ketika Fatimah masih hidup, Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum inilah yang nanti akan menikah dengan Umar bin Khattab yang merupakan mertua Rasulullah. Maka terjadilah pernikahan antara mertua dengan cucu menantunya. Itu jauh hubungannya, walaupun boleh tapi jauh hubungannya gitu ya. Nah, itu kalau sekarang terjadi viral itu kayaknya 7 hari 7 malam itu. Tapi kalau kita ingin memberi penilaian terhadap budaya setempat itu ya, jangan nilai dengan budaya kita. Lihatlah komentar orang sezamannya. Pernah nggak Abu Jahal yang memusuhi Nabi Muhammad menganggap pernikahan itu bermasalah? Nggak pernah. Ya baru hari ini aja kan menuduh Nabi Muhammad pedofil, menuduh Nabi Muhammad suka janda. Itu kan orang-orang hari ini. Gitu ya. Tidak pernah sebesar apapun permusuhan Abu Jahal dengan Nabi Muhammad, nggak pernah Nabi Muhammad dituduh itu sebagai penyuka janda. Nggak ada. Kenapa? Karena budaya zaman itu dianggap biasa. Ya, makanya kita pun harus menilai apa yang saat itu terjadi berdasarkan budaya setempat itu ya. Makanya tadi saya katakan kalau hari ini terjadi pernikahan antara mertua gitu ya dengan cucu menantu, wah saya pikir berdasarkan budaya kita gimana itu? Hah? Gimana kira-kira kalau berdasarkan budaya kita? Wah aneh sekali gitu ya. Yang pasti yang jadi nggak usah menantu nggak usah mertua menikahi cucu menantu. Ya Syekh Puji aja. Pernah kan Syekh Puji yang nikah sama anak umur di bawah umur ya. Itu kan itu padahal orang nggak ada hubungan apa-apa gitu kan. Tapi itu viral di negeri kita ya. Baik ini sebagai tambahan lah ya. Baik sekali lagi jadi dari 6 kekerabatan 5 diantaranya adalah 5 diantaranya adalah mahram ya. Baik berikutnya adalah mahram berdasarkan pernikahan. Ya. Jadi mahram karena sebab ikatan pernikahan. Nah, mahram yang sebabnya pernikahan ini Allah sebutkan berikutnya wa ummahatun nisaikum, ibu-ibu dari istrimu, yaitu mertua. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, istrinya, ya. Nah, maka dari pernikahan ini meskipun hanya sebatas akad nikah itu sudah menyebabkan ibu mertuanya menjadi mahram. Dan ibu mertua termasuk mahram selamanya. Tidak ada istilah mantan mertua, mantan menantu. Meskipun antara suami istri ini bercerai. Makanya nggak boleh nih ketika mereka bercerai, laki-laki ini nikah dengan mertuanya. Ya, seperti yang pernah terjadi mana tuh yang selingkuh antara menantu mertua itu ya. Dan menikah sekarang. Informasi menikah. Jadi setelah mereka selingkuh berzina, ketika masih terikat pernikahan dengan siapa? Anak dari mertuanya. Belakangan informasi yang saya dapat ya, kalau saya keliru ya, silakan nanti dicari yang suka kepoin berita. Itu akhirnya nikah nih, Pak Riko, antara mertua sama mantan menantunya, waliyadzubillah. Sudah zinanya dosa, nikahnya juga dosa juga gitu ya. Nah, nikahnya haram gitu karena mereka walaupun mereka bercerai nih, kedua suami istri ini bercerai, tetap mertuanya adalah mahram selamanya ya. Baik, kemudian berikutnya adalah warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Termasuk mahram adalah anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Maksudnya siapa? Anak tiri. Jadi seorang laki-laki misalnya menikah dengan seorang wanita ya, laki-laki ini punya istri. Nah, istri ini sebelum menikah dengan laki-laki ini sudah pernah menikah sebelumnya. Bawaan anak tiri dari suami yang lama. Maka ini menjadi mahram. Dan selamanya. Tapi bedanya dengan mertua, mahram selamanya untuk anak tiri ini syaratnya 2. Syaratnya bukan terjadi pernikahan antara ibunya dengan ayah tirinya, tapi juga terjadi hubungan seksual. Jadi Allah katakan, ya allati dakhaltu bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, yaitu jika telah terjadi hubungan seksual. Tapi kalau engkau belum mencampurinya, maka tidak berdosa untuk kamu mengawininya. Artinya anak tiri ini menjadi mahram untuk ayah tirinya kalau sudah bergaul dengan ibu kandungnya. Maka ketika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita janda punya anak perempuan, kebetulan anak perempuannya lebih cantik daripada istrinya, disimpan dulu.
Kenapa disimpan dulu? Jangan sampai ya ketika dia baru akad nikah dengan istrinya, ngelihat anak tirinya lebih menarik gitu kan. Saat itu juga dia ceraikan istrinya, nikah sama anak tirinya. Ini boleh secara hukum agama, ya, tapi nggak etis secara moralitas. Ya, dia secara etika ya nggak lah gitu ya. Dan tentunya dan lebih parah lagi anak tirinya mau gitu ya. Jadi dia artinya mau dapat menyakiti hati ibunya gitu. Atau malah anak tirinya yang jadi sebab bapak tirinya menceraikan ibunya. Ya, maka ini artinya gini teman-teman sekalian, ketika laki-laki ini belum bergaul sama istrinya, ini seakan-akan seperti saudara ipar. Ya, artinya kalau misalnya masih berstatus istri kan nggak boleh dia nikah dengan ini kan. Ya, tapi malah gini teman-teman sekalian, bisa dikatakan ya ketika laki-laki ini menikah dengan seorang wanita yang punya anak tiri, ini sebenarnya boleh dia nikahi anak tirinya. Jadi dia poligami dengan ibunya, dengan anak tirinya juga. Tapi ketika dia menggauli istrinya, ibu dari anak, ini otomatis batal nikahnya. Ya, karena jadi mahram. Ya. Jadi untuk apa dinikahin? Untuk apa dinikahin? Kalau logikanya kayak gitu. Karena ketika dia nikah dengan wanita ini, anak tirinya belum menjadi mahram. Ya kalau belum jadi mahram kan berarti boleh dinikahi logikanya kan? Ya, tapi ketika dia kemudian menggauli istrinya, otomatis langsung batal pernikahannya saat itu juga gitu ya. Karena akhirnya jadi mahram ya. Baik, dan ini mahram pernikahan dengan dua syarat ini hanya berlaku untuk anak tiri saja. Adapun untuk mertua tidak. Kalau mertua sebatas akad nikah itu sudah jadi mahram ya. Baik, berikutnya adalah Allah katakan dalam An-Nisa ayat 22. Ya, ayat berikutnya, wala tankihu manakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah menikahi wanita yang dinikahi oleh ayahmu. Berarti apa? Ibu tiri. Laki-laki ini punya ayah. Ayahnya mahram bukan? Ayahnya mahram? Ayahnya mahram untuk anak laki-lakinya? Emang sesama laki-laki mahram? Kayaknya bukan mahram ya. Ya memang nggak boleh nikah sama jenis gitu ya. Ngapain disebut mahram gitu ya. Jadi ini bukan mahram. Hubungan antara anak laki-laki dengannya bukan mahram ya. Karena memang mereka sekelamin gitu yang boleh nikah. Gitu. Ya, jadi tapi ketika seorang laki-laki punya ayah, nah ayahnya ini menikah dengan seorang perempuan, maka istri ayahnya ini adalah mahram ya, atau disebut dengan apa? Ibu ya, disebutkan ibu tiri ya, disebut dengan ibu tiri. Nah, mahramnya ibu tiri ini sebatas terjadi akad nikah. Tidak mesti terjadi hubungan seksual. Jadi ketika sudah terjadi akad nikah, walaupun belum bergaul, ini sudah jadi mahram untuk anak laki-lakinya. Dan yang terakhir, mahram karena sebab pernikahan, wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum. Termasuk mahram adalah istri-istri dari anak kandungmu atau menantu. Laki-laki ini punya anak laki-laki, lalu anak laki-lakinya punya istri. Nah, maka istri dari anak laki-lakinya ini mahram. Tapi, teman-teman sekalian, mahram dari menantu hanya dari anak kandung. Adapun menantu dari anak tiri bukan mahram. Ya, misalnya nih contohnya nih ya. Laki-laki dengan wanita ini kan nikah nih ya. Rupanya istrinya ini sempat punya anak laki-laki. Anak tiri ya, dari laki-laki ini punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya istri, ya. Anak laki-lakinya mahram bukan dengan bapak tirinya? Bukan, kelamin ya, bukan. Itu kelamin ya. Kalau kelamin jangan sebut mahram. Mahram itu untuk yang beda kelamin aja. Jadi si laki-laki ini dengan anak tiri laki-lakinya ya, ini yang nggak punya hubungan mahram, dan si anak tirinya ini tadi yang laki-laki punya istri, maka istri dari anak tirinya ini mahram sementara. Ya, mahram sementara karena dia punya suami itu anak tirinya gitu. Tapi kalau suaminya meninggal, maka boleh nggak bapak tirinya nikah dengan istri anak tirinya? Nggak boleh, iddah dulu. Ini dari tadi lupa aja nih. Iddah dulu aja. Iddah dulu baru boleh nikah. Nah, selesai iddah baru boleh nikah. Ya, sedangkan kalau istri anak angkat sama seperti istri anak tiri. Makanya Nabi Muhammad nikah dengan istrinya Zaid yang dulunya adalah anak angkat, ya. Nah, siapa namanya? Zainab binti Jahsh.
Jadi makanya di sini yang ditegaskan adalah yang dimaksud dengan istri dari anak itu adalah anak kandung, bukan istri dari anak tiri, apalagi anak angkat. Ya, maka hakikatnya mereka bukan mahram. Ya. Baik, ini dari sebab apa? Pernikahan. Terakhir ya, dan pernikahan cuma 4 ini aja. Sisanya apa namanya termasuk bukan mahram. Ya. Misalnya kayak ipar ya, saudara istri, saudara suami, itu mahramnya sifatnya sementara ya. Oh, boleh, boleh. Jadi ada janda nikah sama duda, masing-masing punya anak lawan jenis. Nikah juga boleh. Bukan mahram boleh gitu. Ya tinggal nanti ketika manggil bapaknya itu gimana itu? Kalau nggak boleh ya, kalau secara tradisi dianggap tabu lah istilahnya gitu, dianggap tabu. Tapi kalau secara agama sah pernikahannya, karena mereka intinya gini, kenapa mereka boleh nikah? Karena tidak termasuk 4 mahram yang disebutkan dalam Al-Quran karena sebab pernikahan. Logikanya kayak gitu aja. Ya, makanya tadi saya katakan hukum asal menikahi perempuan itu boleh selama dilarang oleh syariat. Nah, kalau tidak ada larangan oleh syariatnya ya berarti boleh. Walaupun mungkin secara tradisi masyarakat dianggap ya kurang etis atau tidak apa tabu dan seterusnya. Ya. Tapi itu tadi manggilnya gimana ya? Dia manggil misalnya bapaknya bapak kandung gitu ya. Berarti bapak kandungnya itu kan istri bapak kandungnya adalah ibu tiri sekaligus mertua. Nah, gitu. Itu manggilnya gimana manggilnya? Ya manggil ibu juga, juga. Tapi statusnya 2 itu, mertua sekaligus ibu tiri. Ya, itu. Baik. Yang terakhir ya, mahram karena sebab persusuan. Entah dalam bahasa Indonesia disebut penyusuan atau persusuan ya. Nanti silakan dicek. Persusuan atau penyusuan? Persusuan, pakai per ya. Oh, dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai tapi dalam konteks yang berbeda. Ya intinya lewat jalur karena saya bukan guru bahasa Indonesia makanya baik, tapi dipahami ya, intinya lewat jalur persusuan atau penyusuan. Nah, seorang di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, mahram yang berdasarkan persusuan itu cuma 2. Tapi ditambah oleh Nabi SAW dalam hadis nanti. Ya, 2 ini adalah yang pertama wa ummahatukum allati arda'nakum, yaitu ibu-ibu yang memberikan air susu. Jadi laki-laki ini diberikan air ASI oleh seorang wanita, maka ini menjadi mahram ibu susuan. Tapi Nabi Muhammad menambahkan ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan yahrumu minar radhaati ma yahrumu minan nasab. Diharamkan atas sebab persusuan sebagaimana karena sebab nasab. Ya, jadi ibu ini punya keluarga nasab. Ibu ini punya keluarga nasab. Ya, maka keluarga nasab ibu ini juga mahram untuk anak susuannya. Ya, misalnya ibu susuan ini punya ibu, maka jadi mahram juga. Ya, walaupun si nenek ini tidak pernah memberi ASI kepada ya karena udah tua, nggak pernah punya ASI lagi. Ya. Tapi kalau si laki-laki ini rupanya tertarik dengan nenek, ya tetap mahram gitu ya. Ya namanya cinta kadang nggak ngelihat umur kok. Gitu ya. Nah, jadi ini mahram, nggak boleh dinikahi ya. Begitu juga ibu susuan ini misalnya punya suami ya. Nah suaminya mahram nggak dengan anak susuannya? Hah? Mahram bukan? Laki sama laki-laki bukan mahram. Tapi si ibu susuan ini punya suami yang juga punya ibu, mahram juga. Artinya mertua ibu susuan juga jadi mahram untuk anak susuan. Ya. Lalu kemudian ibu susuan ini punya saudara perempuan, mahram juga, bibi susuan. Walaupun tidak pernah memberi air ASI, tapi gara-gara punya ibu susuan, maka saudaranya juga. Begitu juga dengan saudara suaminya. Ibu susuan ini punya suami, suaminya punya saudara perempuan yang itu saudara ipar dari ibu susuan. Jadi mahram juga. Ah, itu ya. Paham ya? Kemudian ibu susuan ini punya anak perempuan, anak kandung. Meskipun anak kandungnya tidak pernah diberi air ASI, artinya anak kandung ini mungkin tidak mau minum air ASI misalnya ya, dari kecil sudah dikasih air susu air sapi bukan air ASI. Jadi bukan dikasih ASI tapi dikasih air susu sapi ASS.
Ya, kan nggak semua dipaksakan juga minum ASI bisa gitu ya. Artinya ibu ini tidak memberi air ASI ini, tapi karena anak ini adalah anak kandung dari ibu susuan, maka menjadi mahram juga. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini kaidahnya adalah apa yang berdasarkan persusuan mahram maka sama seperti hubungan nasab. Jadi kalau ada orang tua angkat, tadi saya ceritakan di awal ya, kalau ada orang tua angkat mengadopsi seorang anak, jadikan mahram. Tapi kan masalahnya orang tua angkatnya ibunya misalnya tidak bisa menyusui karena tidak bisa hamil. Nah, bagaimana dia jadiin anak angkatnya sebagai anak susuan kalau dia nggak bisa memberi air ASI? Maka solusinya dilihat keluarga si ibu angkat ini. Kalau ibu angkat ini punya saudara yang bisa memberi air ASI, maka yang jadi ibu susuan bukan ibu angkatnya, tapi saudaranya. Maka ibu angkatnya berstatus sebagai bibi susuan. Itu. Jadi walaupun bibi susuan tetap mahram juga ya. Jadi statusnya dua tuh, ibu angkat plus bibi susuan gitu. Nah, itu punya dua status ya. Tapi ibu susuannya adalah saudara ibu angkatnya. Nah, ini itu bisa. Jadi intinya tidaklah selalu yang namanya anak angkat dijadikan mahram lewat ibu angkatnya. Artinya tidak menutup kemungkinan anak angkat bisa jadi mahram meskipun bukan lewat ibu angkat. Ya. Enggak bisa. Kalau untuk ahli waris itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Jadi kalau untuk anak angkat, termasuk tiri itu ya, yang istilah tiri-tiri, angkat-angkat, ya, menantu mertua, ipar, itu bukan ahli waris. Mantan apalagi bukan ahli waris. Ya, mantan suami mantannya sering jangan nuntut warisan sama mantan suaminya yang meninggal. Nah, jadi nanti waris beda lagi status hukumnya. Baik, nah yang kedua, ya tadi saya sebutkan ya, Al-Quran hanya menyebutkan dua mahram saja lewat persusuan, yaitu yang kedua, wa akhawatukum minar rodoah, termasuk mahram saudara-saudara sepersusuan. Artinya ibu susuan ini memberi air ASI kepada bayi perempuan. Tapi bayi perempuan ini bisa jadi anak orang lain, nggak punya hubungan dengan ibu susuan. Ya, maka bayi perempuan yang merupakan anak dari orang lain, ya diberi air ASI oleh ibu susuan ini menjadi mahram antara sesama bayi susuan. Makanya Nabi SAW itu punya saudara sesusuan, ya, padahal hubungannya jauh secara nasab. Ya, nah jadi ini adalah mahram sesusuan berdasarkan ketentuan Al-Quran. Nah, tapi pertanyaannya sekarang sebagai penutup ya, saya mungkin tutup di sini, balik ya. Sebagai penutup, apakah ada syarat standar minimal pemberian air ASI menjadi mahram? Ada jawabannya. Misalnya gini ya, saya cerita, saya pribadi nih, bukan saya jadi anak susuan ya. Maksudnya, saya punya anak pertama dulu, ketika masih satu anak saya bawa main ke rumah saudara di Jawa, di Semarang. Biasanya saya orang Semarang. Nah, di situ saudara ipar saya juga pas lagi kebetulan punya anak juga, artinya bisa beri air ASI. Nah, karena saya punya hajat dengan istri saya, akhirnya saya kemudian pergi menitipkan anak saya kepada saudara ipar, daripada pada budenya. Ya, budenya. Nah, kemudian karena kemudian masih masa-masa umur menyusui gitu ya, akhirnya ketika itu pokoknya rewel lah. Lalu secara inisiatif budenya memberikan air ASI. Tapi sekali itu saja sampai anak saya dewasa. Ya, artinya nggak pernah diberikan kecuali hanya sekali ini saja. Karena berikutnya ya ibunya yang ngasih ASI gitu kan. Tapi inisiatifnya cuma sekali saja. Nah, pertanyaannya apakah ya ibu budenya ini menjadi mahram atas anak saya? Iya, jadi mahram budenya gitu ya. Bude mahram ya. Emang bude mahram bukan? Ya, tapi mahram bukan karena sepersusuan, tapi karena status nasab bude gitu kan. Tapi kalau bude anak saya ini punya anak perempuan, jadi mahram nggak dengan anak saya? Sepupu berarti kan? Sepupu. Nggak jadi mahram. Nggak jadi mahram. Kenapa? Karena hanya diberi sekali saja. Artinya ada standar minimal bahwa anak yang menjadi mahram karena susuan itu tadi menjadi mahram. Ya. Nah, syaratnya 4. Teman-teman sekalian, syaratnya 4. Syaratnya adalah yang pertama, air ASI itu masuk ke dalam perut. Ya, karena tidak semua bayi itu mau menerima air ASI. Bisa jadi dia nolak, ya. Maka ini tidak menjadi mahram meskipun mohon maafnya sempat masuk di mulutnya, tapi dia muntahkan. Harus disyaratkan masuk ke dalam perut. Yang kedua, air ASI ini adalah air yang bisa mengenyangkan dia. Ya.
Dan yang dimaksud dengan yang mengenyangkan, pemberian ASI mengenyangkan minimal 5 kali. Nah, tanda kenyang biasanya apa? Nah, diam. Atau tertidur ya, dia kasih ASI langsung tidur gitu kan. Nah, lalu kemudian apalagi misalnya mungkin nggak tidur, apa? Gumoh ya, dia sudah pokoknya udah nggak bisa lagi, udah kenyang lah gitu ya, udah tanda kenyang gitu. Bukan dia memuntahkan isi perutnya, tapi dia sudah nggak bisa terima lagi. Jadi pemberian ASI 5 kali ini mengenyangkan. Jadi diberi air ASI, dia gumoh atau tidur itu baru sekali. Lalu dia beraktivitas, ya lapar lagi, diberi lagi. Itu baru 2. Ya, lapar sampai 5 kali. Nah, barulah ketika 5 kali menjadi mahram. Tapi syarat yang paling penting yang yang keempat sebenarnya. Umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau dia sudah lewat umur 2 tahun, mau berapa kali pun diberi air ASI, itu tidak menjadi mahram. Ya. Maka saya tutup dengan satu masalah. Mohon maaf nih, bukan berarti saya ingin ngomong tabu ya, bukan berarti ngomong porno ya. Nah, karena udah dewasa semua, apalagi nanti calon suami atau calon istri kalau belum nikah, ini harus tahu hukumnya nih. Ya karena malu bertanya sesat diranjang nanti. Apa hukum suami minum ASI istri? Jadi mahram nggak? Karena saya pernah ditanya oleh seorang suami gitu ya, tapi nanyanya nggak di forum pengajian, malu dia nanya gitu ya. Datangin saya gitu, Ustaz. Mohon maaf nih, Ustaz kan tadi ngomongin mahram gitu ya. Saya sempat minum ASI istri, itu nikah saya masih sah nggak gitu? Loh kenapa Pak? Kan mahram gitu ya. Artinya ada yang terjadi kasus kayak gini ya, lalu membuat mereka khawatir gitu kan. Nah, maka saya katakan, tadi Bapak kan sudah dengar pengajian saya, ada 4 syarat bahwa menjadi mahram kan? Ya. 4 syaratnya lihat aja, ketika seorang suami minum ASI istri jadi mahram nggak dengan 4 syarat ini? Dan 4-4-nya harus terpenuhi semua. Salah satu saja hilang maka tidak berlaku kemahraman. Misalnya ya, masuk ke dalam perut, terpenuhi nggak syaratnya? Masuk, ya masuk. Syarat pertama masuk. kan ini udah masuk lah. Yang kedua sampai kenyang. Ada nggak suami minum ASI sampai gumoh? Gitu. kalau ada mantap ya. Kayaknya enggak lah ya. Minimal 5 kali. Ini bisa lebih 5 kali. Tapi tentunya syarat yang keempat tidak mungkin terpenuhi. Ya, nggak mungkin ada suami umurnya di bawah 2 tahun, nggak mungkin gitu ya. Makanya kesimpulannya adalah suami minum ASI istri tidak jadi mahram. Nggak usah khawatir ya. Tapi ya jangan rakus-rakus, ada anaknya yang perlu diberi. Baik, jadi ini karena gini teman-teman sekalian. Ya, saya tutup dengan satu kasus nih ya. Pernah muncul di Arab Saudi ya satu wacana terkait dengan, karena dulu ya wanita-wanita di Arab Saudi kan nggak boleh nyetir mobil sendiri. Ya kalau sekarang kan agak terbuka sekarang ya, di zamannya siapa Raja Salman ini terbuka. Dulu nggak boleh. Karena nggak boleh, mereka ini rata-rata orang kaya ini ya di Arab Saudi itu kemudian menyewa supir-supir pribadi. Ya dari Indonesia, Malaysia, kebanyakan dari Bangladesh gitu ya, dari Pakistan gitu. Lalu menjadi supir pribadi mereka. Nah, namun yang jadi masalah antara majikan dengan supirnya ini kan bukan mahram gitu kan, dan berduaan dalam satu mobil walaupun di 2 posisi yang berbeda gitu kan. Ya nggak seperti mobil penjara yang ada jeruji gitu ya. Ya kan kursinya depan belakang aja masih bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, akhirnya menimbulkan masalah karena dulu Arab Saudi termasuk ketat sekali dari sisi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena hubungan antara majikan dengan supirnya ini nggak punya hubungan mahram, ada wacana di antara ulama Arab Saudi dulu jadikan para calon supirnya sebagai mahram. Dengan cara diberikan air ASI. Mahramnya itu. Berdasarkan hadis. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ashabus Sunan itu ada hadis namanya disebut Rodha'ul Kabir. Pemberian ASI untuk orang dewasa. Ya, kasusnya itu antara sahabat Nabi suami istri ya namanya Abu Huzaifah dengan Sahlah binti Suhail ibn Amr. Jadi Abu Huzaifah bin Utsbah itu istrinya namanya Sahlah binti Suhail. Mereka ketika sebelum masuk Islam mengangkat seorang anak namanya Salim, namanya Salim. Ya. Makanya Salim ini nanti ketika dibebaskan namanya Salim Maula Abi Hudzaifah.
Dua-duanya mati syahid di perang Yamamah. Ya, antara anak dengan ayah angkat ini. Nah, ketika mereka hijrah ke Madinah, semuanya masuk Islam, hijrah ke Madinah, turun syariat menutup aurat. Turun syariat terkait dengan hubungan mahram. Padahal anak angkat bukan mahram. Sedangkan Salim ini nggak punya keluarga. Nggak punya keluarga yang bisa membela dia ketika ada masalah. Yang ada hanyalah orang tua angkatnya. Akhirnya ketika Salim ini sudah dewasa tentunya ya, sudah balik, kemudian turun syariat tentang masalah hubungan mahram, menutup aurat dan seterusnya di kota Madinah, ngadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Salim nggak punya keluarga. Kalau dia tidak tinggal bersama orang tua angkatnya, kami khawatir akan keselamatannya. Karena saat itu di Madinah ya, walaupun Nabi sudah datang, mayoritas tetap non-muslim. Ya kan, yang musyrik masih banyak di sana saat itu kan. Nah akhirnya kata Nabi SAW apa kepada istrinya Abu Hudzaifah? Irdi'ihi. Jadikan mahram dengan memberi air ASI. Padahal tadi sudah dewasa si Salim ini. Tapi jangan bayangkan beri air ASI-nya langsung gitu, enggak. Yang udah dewasa enggak mungkin. Maksudnya diperas lalu diberikan air ASI gitu. Nah, hadis ini sahih teman-teman sekalian. Dan para ulama mengatakan bahwa Salim saat itu menjadi mahram atas orang tua angkatnya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah hukum ini hanya berlaku untuk keluarga Abu Hudzaifah saja, sebagaimana Nabi boleh nikah dengan 4 orang istri, ya, atau hukumnya berlaku untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Nah, disinilah ulama kita beda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat hukum ini hanya khusus untuk keluarga Abu Hudzaifah saja. Berdasarkan ini syarat kemahraman umurnya minimal 2 tahun. Ya, karena kata Nabi la radha'ata illa fil haulain, tidak ada pemberian air ASI lebih dari 2 tahun. Tapi ada sebagian pendapat ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dianut pendapatnya banyak oleh ulama Saudi bahwa boleh menjadikan mahram orang yang sudah dewasa dengan kondisi darurat atau dalam kondisi darurat. Ya karena kasusnya ini dianggap kasus darurat. Maka akhirnya pendapat Ibnu Taimiyah ini dijadikan sebagai dasar sebagian ulama Saudi membuat wacana kalau ada supir dari negeri kalau ada supir yang disewa jadikan mahram lewat jalur bersusuan gitu. Tapi wacana ini ditolak oleh pemerintah Arab Saudi karena itu berbahaya sebab nanti akan banyak mahram yang tidak diketahui di jalanan. Ya, saya membayangkan bagaimana kalau hari ini pakai Gojek online gitu ya. Nah, dikasih ASI dulu sebelum kan bukan mahram juga, berduaan di atas motor coba gitu. Apalagi berduaan sampai pegangan pinggang. Wah. Nah, tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi saya belum menemukan solusi itu. Bagaimana interaksi seorang muslimah dengan driver online ini. Artinya ya kalian tetap sebagai seorang muslimah harus jaga interaksinya gitu. Jadi kalau bisa bawa tas di tengah antara Gojek gitu ya, atau kalau bawa triplek boleh nggak apa-apa depan. Ya karena bukan mahram gitu, apalagi seperjalanan sambil ngobrol nanya keluarga gitu, itu jadi sebab perselingkuhan kan gitu ya. Jangan hati-hati gitu ya. Kalau sambil pegangan pinggangnya, nanti pas turun salim tangannya gitu ya. Pikirnya suaminya. Gitu ya. Jadi ini termasuk problem sebenarnya ini, termasuk problem. Makanya saya kalau ditanya boleh nggak seorang wanita muslimah pakai driver online pribadi motor gini kan, saya katakan kalau masih bisa pakai transportasi umum yang lebih dari 2 orang, sebaiknya itu yang didahulukan. Itu lebih aman daripada menggunakan ojek online. Kecuali kalau memang tidak ada transportasi lain dan khawatir atas bahaya di jalan. Maka ini kondisi darurat. Dan yang namanya darurat teman-teman sekalian sebatas cukupnya, jangan berlebihan. Kayak orang kelaparan nih, nggak ada makanan kecuali daging babi. Ya bukan sekenyangnya. Secukupnya bisa menghilangkan laparnya. Bukan, wah kebetulan ini langsung dihabisin sepuasnya. Enggak gitu. Ya, maka daruratnya bersama dengan driver ini juga tadi secukupnya aja. Ngobrolnya secukupnya aja gitu ya. Jangan sampai ngomongin yang lain-lain yang nggak dibutuhkan ya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan masalah kemahraman. Mudah-mudahan memberi wawasan untuk mengantisipasi proses kita ketika ingin menikah ya. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, karena Ustadz Isnan juga masih ada acara lain, dan tinggal 1 hadiahnya. Silakan yang belum dapat ini. Yang belum dapat. Ada mau tanya? Ya. Saya jawab singkat-singkat saja ya. Dan pertanyaan singkat-singkat juga. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Barakallahu fik ilmunya Ustadz. Apa? Oh, Barakallahu fik, jazakallahu khair. Semoga Ustadz dan keluarga sehat-sehat selalu. Saya Zara, mau bertanya terkait mahram. Mungkin kan untuk beberapa keluarga tuh belum terlalu paham lah terkait mahram. Jadi tuh budaya salim tuh masih kental sekali gitu, apalagi di Jawa. Nah, seberjalannya waktu, alhamdulillah atas pertolongan Allah dikasih pertolongan untuk tahu gitu mana mahram dan mana yang tidak. Tapi masih di dalam keluarga yang masih kental akan salim gitu. Untuk tidak melakukan salim tuh jujur masih takut malah jadi ribut atau gimana gitu. Mohon nasihatnya Ustadz, sebaiknya gimana ya? Yang memang benar-benar tuh bukan mahram kita, seharusnya tuh tidak salim. Seperti Pak D atau Om yang memang bukan dari jalur ayah dan ibu atau sepupu. Mohon nasihatnya Ustadz. Pertama begini, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang nggak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya, pertama nih, kalau untuk kerabat yang bukan mahramnya masih seumuran, itu saya pikir nggak ada alasan untuk kita kemudian masih bersentuhan. Sepupu misalnya seumuran ya, karena kita nggak mungkin merasa nggak enak sama mereka. Kadang yang merasa nggak enak itu biasanya adalah dengan pasangan paman bibi kita. Ya, bukan bude bule ya pasangannya yang bukan mahram itu kan. Nanti kita punya bibi atau kita bersalaman dengan paman kan boleh. Ya, atau bersalaman dengan bibi kan boleh, bagi seorang wanita muslimah bersalaman dengan bibi boleh. Tapi dengan suaminya kan nggak boleh. Ya, nah itu yang biasanya di sini yang jadi masalah. Ya kan? Nah, maka dalam masalah ini ya sebisa mungkin dihindari kalau bisa, ya. Terus yang kedua, kalau misalnya sulit menghindarinya, solusinya adalah mungkin pakai alas tangan misalnya, kalau bisa pakai sarung tangan gitu. Kalau bisa gitu. Atau kalau bisa begini juga. Saya yakin ya, sebenarnya kalau kita pakai jilbab sebagai seorang muslimah, bertemu dengan keluarga kita kayak gini, lalu kemudian tidak bersalaman, hanya beri isyarat tangan kayak gini, itu insya Allah kebanyakan masyarakat itu udah paham. Ya, bahkan ini bukan hanya masyarakat muslim yang kental dengan budaya, di negara non muslim saja di Eropa, banyak tokoh-tokoh Islam kita kalau pas bersalaman dengan non muslimnya kayak ngasih isyarat kayak gini, mereka sudah langsung paham gitu kan. Artinya tinggal masalahnya adalah mulai dari kitanya, siap nggak secara mental untuk berinteraksi dengan cara seperti itu. Dan kalau kemudian mereka bertanya, ya alhamdulillah kesempatan untuk kita menjelaskan gitu, bahwa memang kita bukan punya hubungan mahram dan seterusnya. Tapi kalau misalnya masih khawatir, ya itu tadi, kalau bisa bersentuhannya itu ada alasnya. Nah itu. Dan yang berikutnya sebagai teman juga, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi membolehkan persentuhan dengan non mahram kalau umurnya sudah sangat sepuh, yang secara syahwat sudah memungkinkan, sudah tidak ada rasa lagi. Misalnya ada orang kakek-kakek yang udah tua banget gitu ya, walaupun tetangga kita misalnya itu udah tua banget, nah kita salaman itu nggak ada masalah. Ya, karena tidak akan mungkin ada rasa syahwat. Tapi nggak tahu nih, yang mungkin ada rasa syahwat kakeknya atau yang berjilbabnya, nah ini jadi masalah gitu. Artinya antara dua ini gitu ya, harus menjaga syahwatnya masing-masing. Ya kayak gitu. Jadi intinya ini satu ujian yang harus siap dihadapi secara baik ya. Baik, coba lagi. Ya, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, sangat tercerahkan untuk materi sore ini. Yang ingin saya tanyakan adalah fenomena sekarang yang banyak saat ini, di saat orang itu kesulitan ekonomi, seperti orang tua itu akhirnya harus merelakan anaknya untuk diangkat, maksudnya anaknya diberikan kepada orang lain untuk diangkat sebagai anak, seperti itu. Namun ini cerita di lingkungan sekitar saya. Orang tua angkat ini tidak mau mengenalkan orang tua kandungnya kepada si anak ini. Ya. Hingga dia itu membuat akta lahir juga atas nama orang tua angkat, seperti itu. Dan ketika ada orang yang ingin memberitahukan bahwa si anak ini masih memiliki orang tua kandung, itu benar-benar dilarang sama orang tua angkat ini. Kemudian apakah nanti ketika dia sudah dewasa dan dia melakukan pernikahan, padahal dia masih punya wali, misalkan dari orang tua angkat si anak ini ingin menikahkan anaknya,
pernikahannya itu hukumnya seperti apa? Bagaimana Ustadz memandang fenomena seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua angkatnya harus ikut daurah sehati ke-11 nanti. Ini termasuk fenomena yang sangat memiriskan karena ancaman dosanya besar sekali. Menasabkan anak bukan pada orang tua kandungnya. Kata Nabi SAW, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram." Barang siapa menasabkan anak bukan kepada bapak kandungnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan anak kandungnya, haram atasnya surga. Jadi ini ancamannya serius. Ya, bahkan turun Al-Quran secara khusus dalam surah An-Nur membatalkan penasaban anak angkat. Bahkan bukan hanya turun ayat Al-Quran mengharamkan penasaban anak kepada orang tua angkat, Nabi pun diperintahkan untuk nikah dengan istri mantan anak angkatnya untuk menegaskan bahwa orang tua angkat tidak punya hubungan dengan anak angkat. Ya, karena Nabi menikah dengan Zainab itu tujuannya salah satunya membatalkan penasaban anak angkat ini gitu. Nah, maka kalau kemudian ini terjadi, ini akan menimbulkan banyak mudarat ke depannya. Termasuk tadi yang ditanyakan ketika misalnya nasabnya bukan aktenya misalnya ya dinasabkan kepada bapak angkatnya, lalu ketika anak yang diadopsi ini perempuan misalnya, lalu kemudian menikah yang walinya adalah bapak angkatnya, kan ini tidak sah pernikahannya. Ketika pernikahannya tidak sah, lahirlah anak yang itu bisa dihukumi seperti anak zina. Anak zina ini perempuan juga. Ya, nikah lagi nanti walinya bapak kandungnya yang tidak sah nikahnya dengan ibu kandungnya. Terjadi lagi nanti nikah nggak sah berikutnya. Jadi panjang nanti urusannya. Ya, urusannya panjang. Maka solusinya bagaimana? Ya solusinya harus sadar bahwa biasanya sih kekhawatiran orang tua angkat kepada anak itu misalnya melihat orang tua kandungnya dianggap strata sosialnya rendah gitu ya, atau misalnya sudah dikenal di masyarakat bahwa anak ini adalah anak kandung orang tua angkatnya, ada rasa malu untuk menginformasikan status sebenarnya dari sang anak angkat ini. Nah ini otomatis dalam hal ini rasa malu ini waswas syaiton ya, artinya jangan mengalahkan iman kepada Allah tentang larangan menasabkan anak bukan pada orang tua angkatnya. Ya, terbuka saja, nggak sampaikan saja kepada anaknya bahwa kamu punya orang tua kandung asli ya. Malah di sini ketika orang tua kandungnya disembunyikan, berpotensi orang tua angkat mengajarkan anak angkatnya untuk tidak berbakti kepada orang tua kandungnya. Ya, karena dia nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Gitu ya. Nah ini bahaya ini. Ya dosanya banyak sekali lah intinya ya. Nah dan yang kedua, kalau misalnya nanti ketika ingin menikahkan, sebenarnya bisa. Bapak angkat itu bisa menikahkan anak angkatnya. Tapi bukan sebagai wali nasab. Tapi sebagai wakil dari bapak kandung. Bukan wali hakim, wali wakil namanya. Jadi ada wali nasab, ada wali hakim, ada wali wakil. Jadi wali wakil itu artinya wali nasab meminta kepada seseorang mewakilkan pernikahannya. Itu boleh seperti itu. Tapi nanti ucapannya kayak gini, si bapak angkat itu tadi. Ya ucapannya bukan saya nikahkan anak saya, ya kan, bukan anak dia. Tapi dia mengatakan saya mewakili Fulan bin Fulan menikahkan anaknya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian. Nah itu. Jadi dan biasanya penghulu-penghulu ya yang menikahkan seorang wanita padahal bapak kandungnya di sampingnya gitu ya. Itu bukan wali hakim. Itu wakil dari si wali. Status penghulu ini bukan wali hakim. Karena wali hakim itu baru ada kalau tidak ada wali nasab. Padahal wali nasabnya ada gitu kan. Nah, maka status dari penghulu yang menikahkan ini adalah sebagai wakil dari wali nasabnya. Nah, jadi kalau misalnya bapak kandungnya mungkin nggak bisa menikahkan, ya udah nggak apa-apa bapak angkatnya, tapi statusnya sebagai wakil. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah nikahnya sah. Intinya satu saja, yaitu bahwa terbuka atas status anaknya dan hilangkan waswas syaiton, rasa malu dan seterusnya ya terkait dengan status orang tua angkat dan seterusnya bagaimana. Nggak usah orang tua angkat kita yang strata sosialnya mungkin fakir miskin. Ikrimah saja sahabat Nabi itu bapaknya siapa? Abu Jahal. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi masuk surga loh. Kan ya bapaknya Abu Jahal masuk neraka. Tapi kan ada rasa malu ketika bapaknya Abu Jahal kan, karena yang menguatkannya adalah iman bukan rasa malu atas nasabnya kayak gitu. Ya gitu. Ya jadi sarankan nanti ikut daurah sehati yang ke-11 saja biar belajar. Nanti insya Allah dibahas tersendiri masalah wali dan akad nikah. Khusus akad nikah dan perwalian. Insya Allah satu juga ya. Karena ternyata betapa, saya juga baru tahu, oh ternyata bukan wali hakim,
Karena saya pernah MC kejadiannya seperti itu. Baik, Ustaz. Ya, cukup ya. Tutup, Ustaz. Baik. Silakan ada kesimpulan, kata penutup. Baik ya, kesimpulannya hati-hati sebelum nikah gitu aja. Artinya pastikan bukan mahram gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam proses kita mencari jodoh terbaik. Dan tentu berumah tangga yang baik. Tentu antil jannah. Sampai nanti ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, saya mohon maaf nih kalau terbatas waktu untuk diskusinya. Ya, karena ada tugas lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat. Dan saya cukupkan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.